Selamat datang FOY. Nyonya meminta Anda untuk menemui seorang wanita. Saya tidak tertarik dengan wanita-wanita ini. Setelah obatnya mulai bekerja pada wanita itu, kita akan... Si manis meminta uang padaku. Pacar adikmu belum membayar mahar. Kalau mau uang cari sendiri. Saya hanya ingin bekerja untuk membayar uang sekolah. Mengapa saya mengalami hal ini? Mau lari kemana? Tuan, tolong saya. Pria ini adalah pergi cepat. Ini adalah FOY dari kota Jinling. Pria ini seperti Buddha. Apa yang terjadi padamu? Cepat bawa aku pergi. Hei, Nak, ibu sudah mengatur seorang gadis untukmu. Suka tidak? wanita yang begitu aktif mendekatiku. Tuan, tolong saya. Ini kamu yang minta. Ya Tuhan, semalam. Apa yang saya lakukan? Perut saya akhir-akhir ini sering tidak nyaman dan selalu ingin muntah. Jangan-jangan ini penyakit mematikan. Selamat kamu hamil. Ini kembar tiga sudah lama tidak melihatnya. Ini kabar gembira besar. Kembar 3. Ya, Hanya 1 malam, bagaimana bisa hamil, dokter? Kalau ibu saya tahu, apakah saya tidak akan dipukuli sampai mati? Ingin aborsi tapi tidak punya uang. Bagaimana kalau pinjam uang ke Kiao yang tidak. Dia sudah banyak membantu saya. Ayah Xiaoying, ternyata kamu di sini. Ibu, wah, ini dia adik cantik itu. Putih dan lembut, sangat bagus. Wang Zong, putri saya ini. Masih suci. Belum pernah pacaran. Kalau kamu bawa pulang, dia akan menjadi milikmu. Bagus, ini 500.000. Nyonya, kau ingin. Ibu, kau menerima 500 juta. Aku menjualnya. Bagaimana Anda berbicara? Saya telah mempisahkan Anda Ditambah selama bunga 2 lebih bulan. dari 500 juta. Tapi aku harus pergi ke sekolah. Apa gunanya pergi ke sekolah? Anda tidak bisa keluar dan menunggu uang.
Berikan saudaramu buku istri. Cantik dan aku pulang. Cepat. Aku hamil. Apa yang kau katakan? Anda orang yang lucu. Kau bilang padaku, Kau hamil. Anda bermain dengan saya tidak ingin ini. Orang hamil. lepaskan. Baik kau? Anda memberi saya yang mana? Anak laki-laki saya meminta dia untuk 1,5 juta. Hadiah warna. Aku tidak bisa mengatakan ibu. Kenapa kau melakukan ini padaku? Apakah kamu? Oh, kau sudah berbalik. Saya telah bekerja keras untuk menarik Anda. Apa yang terjadi padaku? Kau berhutang 1,5 juta sekarang. 1,5 juta kembali atau tidak? Jangan kembali ke rumah ini, bayi. Ibu sudah tunawisma. Mungkin tidak bisa menjaga kalian beribadah di kuil. Mungkin Sang Buddha akan memberkatiku. Apakah tasbih ditemukan? Kakek Evo tasbih Budmu adalah dinasti Song Selatan, di mana gelang gaharu yang diturunkan begitu mudah untuk dicocokkan. Apakah ada wanita yang merusak tubuh emas Anda di hotel hari itu? Jangan bicara. Jiancing, jujur saja aku akan mencarinya. Jangan mencari apapun. Aduh. Peri memberkati anakku yang tak terbantahkan. Menikah lebih awal dan punya anak. Anak laki-laki dan perempuan tidak peduli. Setelah keluarga Jiang saya memiliki. Aku adalah pendeta dari Istana Langit. Ada resep ajaib. Resep apa? Keluarga yang tidak punya keturunan ini, setelah dilayani olehku, mendapatkan keturunan. Ingin berapapun bisa. Tidak perlu 990.000, juga tidak perlu 880.000. 500.000 saja cukup. Ya ampun, 500.000. Untuk mendapatkan keturunan bagus. Aku mau beli 1. Hamil itu urusan manusia paling banter ditambah teknologi. Apa hubungannya dengan pendeta sepertimu? Aku. Gambar ini semua cari di internet kan, lihat. Watermarknya belum dihapus. Kamu tuan. Anda ingin rambut panjang. Aku punya resep ajaib. Ternyata palsu, seharusnya kuduga. Hanya saja aku sangat ingin punya cucu. Ada kabar saja sudah bagus. Hidup ini tak pasti. Aku ingin menggugurkan anak, tapi ada orang yang sangat mengharapkan anak. Nyonya, Anda bisa menyuruh anak Anda sering berinteraksi dengan perempuan, siapa tahu suatu hari harapan Anda terkabul. Gadis ini cukup bagus. Gadis kamu tidak keberatan. Pacar kamu lebih tua darimu. Aku. Anakku sudah 30 tahun. Belum punya wanita, setiap hari belajar seperti Buddha. Hidup sederhana menurutku kalian. Cukup cocok. Aku sudah hamil, lebih baik tidak menipu. Nyonya, ini lebih baik. Tidak perlu aku datang untuk belajar. Mudah sekali ya. Hari ini ada kesempatan kita berdua. Sampai jumpa. Baik.
dia? Pria yang dulu. Tuan. Anda masih ingat aku. Keluar dari lumpur tapi tidak kotor. Anda masih ingat ini. Katakan apa yang kamu inginkan. Sepertinya pria ini dan aku berasal dari dunia yang berbeda, tapi sebagai ayah si anak, aku minta uang untuk aborsi. Masuk akal kan? Aku mau 5.000. Wanita yang benar-benar serakah. Mengapa kamu berpikir aku akan memberikannya padamu? Aku Jumlah anak terlalu banyak jika ingin menggugurkan. Harus segera atau membahayakan nyawa. Katakan, Si manis minta uang padaku. Pacar adikmu belum kasih mahar. Mau uang cari sendiri. berani minta tapi tidak berani bilang. hamil. Apa? Aku mau menggugurkan. Xiaoying, kamu belum pergi. Jian Cheng, kebetulan kamu juga di sini. Aku ingin kalian berdua berkenalan. Ini anakku Jian Cheng. Nyonya ternyata ibunya. Uang aborsi ini masih bisa minta nggak ya? Karena kamu bilang hamil. Setidaknya periksa dulu benar nggak. Apa hamil? Dia hamil lebih dari sebulan nanti, jangan tidak makan. Ini tidak baik untuk pengaruh triplet. Apa triplet? Semoga berdan, Bodhisattva member Kati. Keluarga Jiang punya keturunan. 3 anak dokter bilang aku nggak bisa punya anak. Ternyata langsung triplet. Nyonya, ini benar-benar kabar gembira. Tapi status wanita ini. Telepon kepala rumah tangga suruh bersihkan kamar. Ternyata diremehkan. Aku hanya orang yang tidak disukai. Untuk Jian Cheng, sekarang kita bawa Xiaoying pulang. Siap-siap menikah. Apakah aku benar-benar akan jadi ayah? Xiaoying, ikut aku pulang. Mau kemana? Jian Cheng. Tinggal di rumahku dulu. Turunin aku bisa jalan sendiri. Jangan bergerak nanti jatuh. Selamat datang kembali Tuan Jiang. Masuklah. Apakah wanita ini bisa dipercaya? Nyonya, saya tidak bisa tinggal di sini. Sewaannya terlihat terlalu mahal. Xiaoying, berkatmu. Orang tua saya yang sulit dimengerti. Akhirnya berubah menantuku. Saya sudah memutuskan. Tapi sepertinya Tuan Jiang tidak menyukai saya. Tidak suka? Dia hanya keras kepala. Kamu dan Jian Cheng sudah punya anak. Panggil saya ibu. Saya. Baiklah, kamu dulu. Duduk dan istirahatlah. Bayi. Apakah kita akan punya rumah? Nak, jaga baik-baik. Menantuku yang berharga, haknya harus diberikan. Saya punya rencana sendiri. 2 hari lagi ulang tahunmu yang ke-30. Sudah lama sendiri. Ini hadiah dari Dewi untukmu. Kamu harus menghargainya. Dewi apa? Ini pasti ulahmu. Saya harus segera kembali berita baik ini. Beritahu ayahmu jaga baik-baik Luing.
Tuan Jiang. Dia wangi sekali. Sebelum kamu tinggal di sini, saya mau tanya satu hal. Apa? Malam itu apakah saya klien pertamamu? Klien? Minuman kalian. Selamat bersenang-senang. Ya, saya sangat butuh uang. Jadi saya punya banyak klien. Oh begitu. Ayah anak-anak kalau dilihat memang tampan. Kontrak ini. Baca baik-baik sebelum tanda tangan. Karena kamu mengandung anakku, saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Semua biaya kehamilanmu saya yang tanggung. Setelah kamu melahirkan saya akan memberimu uang jasa yang besar. Uang lelah. Tapi soal pernikahan ini, maaf aku tidak bisa membantu. Bagaimanapun juga pernikahan tanpa cinta, seperti pasir yang bertebaran. Aku tahu. Kalau sudah jelas tanda tangan saja. Ada hak menolak Kenapa perceraian dan hak banyak mengunjungi anak sekali setelah bercerai. nol? Aku hanya mau. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah fokus merawat kandungan. Anak dalam kandunganmu sangat penting bagi keluargaku. Aku mengerti. $50 juta. Kalau tidak aborsi 5.000 itu, cukup untuk biaya sekolah. Saya berutang kepada Tuan Jiang 5.000 untuk biaya sekolah. Cepat pulang anak nakal pemali dari desa sebelah. Tidak keberatan kamu hamil dan mau menikahimu. Aku tidak mau menikah aku. Barang peninggalan nenekmu masih ada padaku. Kamu mau terbang jauh mimpi. Aduh, kenapa sekejap mata? Xiaoying sudah pergi. Aduh, aku belum ketemu menantuku. Baru dapat 50 juta langsung pergi. Dia cuma wanita yang serakah. Ambil uang sebanyak itu mau pergi ya pergi saja. Kamu bilang apa? Kakak kamu kembali sudah memutuskan mau menikah dengan Paman Lia. Aku datang untuk mengambil barang peninggalan nenek. Aduh kak. Kamu harus lebih mengerti. Setelah kamu menikah dengan Paman Li keluarga, kita punya 400.000. Semua senang. Kamu main game terus tidak pernah bantu-bantu di rumah. Sekarang baru tahu peduli keluarga. Kamu. Emma aku. Kakakku baru pulang langsung marahin, aku cuma bilang. Harus berbakti pada orang tua. Dasar kamu kalau kamu bisa. Setengahnya saja seperti adikmu, cepat minta maaf sama adikmu. Aku sekarang punya anak. Aku tidak bisa lagi diperlakukan semena-mena. Aku tidak salah, aku tidak minta maaf. Kamu? Aku kembali untuk mengambil barang peninggalan nenek. Selesai membereskan aku akan pergi. Wah, masih mau pergi. Karena kamu sudah kembali. Tidak bisa seenaknya lagi. Aku tidak peduli apa yang terjadi, cepat cari dia kembali. Kalau tidak aku akan mengusirmu juga. Dia sedang hamil, tidak aman sendirian di luar. Seharusnya tidak jauh perginya. Cepat pergi. Tuan Nyonya sudah ketemu. Nona Lu pulang ke rumah. Katanya, dia akan menikah. Menikah, Bu. Kamu cari orang yang mau nikah saja ya? Aduh, apa yang terjadi? Cepat ceritakan. Keluarga Nona Lu sudah mengatur pernikahannya. Mereka sekarang mau. Kamu bilang saja aku sudah mendesakmu untuk menikah. Sekarang malah begini. Dilangkahi orang lain. Dia waktu itu juga tidak setuju denganku. Gadis itu malu. Aku kasih tahu ya, kali ini benar-benar dewa membantu. Mengirimkan istri yang bagus seperti ini untukmu, aku kasih tahu. Kalau kamu tidak bisa mempertahankannya, tidak bisa mempertahankan 3 cucu ini, aku akan menuntutmu. Tapi dia serakah itu bukan bohong, kamu yang cari. Kamu yang paling tahu. Ya, aku sangat butuh uang. Jadi aku punya banyak klien. Dan dia di bar menemani tamu. Menukar tubuh untuk uang hanya dengan ini.
Dia tidak bisa masuk ke keluarga Jiang. Dan kontrak ini lihatlah. Kamu lihat sendiri dia menandatangani apa. Aku hanya butuh 5.000 untuk biaya sekolah. Tenang, aku akan terus kerja sambilan. Sebelum anak lahir, uangnya akan dilunasi. Dia hanya butuh 5.000 untuk biaya sekolah. Dan akan mengembalikan uangnya padaku. Aku sudah selidiki dia ke bar. Hanya untuk mencari uang untuk sekolah. Dan aku sebelumnya sama sekali tidak kenal dia. Apa? Nona Lu pulang juga. Ibunya menjualnya ke pria seumuran paman untuk dapat mahar. Mungkin sekarang dia sudah. Hei Jian Cheng, aku kasih tahu ya. Kamu harus membawa menantuku kembali tanpa cedera sedikit pun. Xiao Ying, kamu harus menungguku. Aku menyuruhmu tidak mendengarkan kata-kataku. Pukul dia. Aku menyuruhmu tidak mendengarkan, aku akan memukulmu sampai mati. Aku mohon jangan pukul lagi. Jangan sakiti anakku. Gadis kecil, jangan menangis. Paman sayang padamu. Kamu yang tidak tahu malu. Kamu berani juga mengangkat tangan. Pukul dia. Ayah anak itu adalah Jiang Cheng. Hahaha. Kamu bilang itu dari grup perusahaan Jiang. Jian Cheng. Seperti apa orangnya? Kamu yang imut ini juga ingin mendekati tuan seperti itu. Kalau kamu punya kemampuan, suruh dia datang menyelamatkanmu. Tapi tentang pernikahan ini. Maaf, aku tidak bisa membantu. Mr. Jiang, apakah kamu akan datang? Gadis kecil, apakah kamu sudah gila? Siapa yang tidak tahu FOY yang dingin itu? Dia tidak suka wanita. Lebih baik dariku. Jangan. Hahaha. Kamu lari. Jiang Cheng. Selamatkan aku. Aku mau 5.000. Maaf. Malam itu apakah aku pelanggan pertamamu? Pelanggan pertama. Aku butuh uang, jadi aku punya banyak pelanggan. Menjual minuman sulit untuk keluar. Maaf. Kamu berteriak juga tidak ada gunanya, aku beritahu kamu. Zhang Shao di Villa Besarnya. Sama sekali tidak mendengar ayo. Paman akan membuatmu senang. Siapa yang berani menyakiti istriku? Xiao Ying, aku terlambat datang. Membuatmu menderita begitu banyak. Mr. Jiang, kamu benar-benar datang. Jangan takut. Saya datang semuanya baik-baik saja. Istri saya hamil anak saya. Tidak boleh mengganggunya lagi. Kalian siapa sih? Satu persatu di sini. Selesaikan semuanya. Ya.
Perbuatan kalian ini sungguh biadab. Ini rumah saya, kamu bawa banyak orang. Ke rumah saya ini apa-apaan? Kamu pasti pacar gelap Luing, ku beritahu. Kamu mau menikah dengannya tanpa uang ratusan ribu. Saya tidak setuju. Benar? Menerobos rumah saya, akan laporkan kalian. Silakan laporkan. Saya lihat menjual anak perempuan. Apa hukumannya? Siapa yang menjual anak perempuan? Selesaikan mereka semua. Saya tidak ingin melihat mereka lagi. Hei, kamu kembali. Kamu tidak boleh pergi, kamu kembali. Itu Jiang Jiancheng, Tuan Jiang. Apa? Xiaoying. Saya yang salah. Saya terlalu bodoh. Selalu salah paham padamu. Saya seharusnya percaya padamu. Tidak seharusnya mencurigaimu. Bisakah kamu cepat bangun? Saya akan bertanggung jawab padamu dan anak kita sampai akhir. Baik. Anak Tuan Jiang. Anak kenapa? Tuan Jiang, saya sudah periksa semuanya baik-baik saja. Ibu hanya mengalami luka luar pingsan karena ketakutan. Sekarang bagaimana? Anak kembar memang akan terus menyerap nutrisi ibu, saya sarankan. Selama ini biarkan istri banyak istirahat. Baik. Xiaoying, saya yang salah. Cepat bangun ya. Saya akan mengompensasimu seumur hidup. Jangan pukul anak saya, jangan. Xiaoying, Jangan pukul anak tidak saya. apa-apa, aku di sini. Tuan Jiang. Kamu datang. Maafkan aku. Aku baru saja pingsan. Tak apa-apa, yang penting kamu baik-baik saja. Xiaoying, mulai sekarang baik kamu. Atau anak dalam perutmu. Aku akan bertanggung jawab sepenuhnya. Apa yang terjadi? Jiang Jiancheng seperti berubah menjadi orang lain. Apa yang dia lakukan salah? Tunggu sebentar. Sekarang kakimu cedera parah. Sebaiknya jangan berjalan dulu. Terima kasih Tuan Jiang. Tuan muda ini ada betadine dan kapas. Nanti tolong periksa tubuh nyonya muda. Tempat yang memar dinginkan dulu dengan es. Setelah 24 jam, lalu hangatkan ya. Bertahanlah sebentar. Tidak apa-apa. Segera selesai. Dia ternyata sangat peduli padaku. Mau dibersihkan di mana lagi? Aku ingin membersihkan paha punggung dan perutmu. Bukannya harus telanjang bulat. Kamu ibu dari anak ini. Kamu terluka demi anak, tentu saja aku harus merawatmu sendiri. Kalau begitu tolong bantu. Periksa saja punggungku. Ya. Apa sakit? Ah. Kalau sakit kamu bisa teriak. Kedepannya keluarga Jiang tidak akan pernah lagi diintimidasi siapapun. Aku mengerti kali ini. Aku tidak melindungi bayinya dengan baik. Lain kali tidak akan terulang. Yang aku maksud keluarga Jiang juga termasuk kamu. Sekarang kamu hamil, aku tidak akan melakukan
apapun padamu. Xiaowing, istirahatlah dulu. Aku mau mengecek pekerjaan sebentar. Kalau ada apa-apa cari kakak Liu. Ya, Hei kak, waktu itu Paman Li dipukuli. Dia minta kita ganti rugi 20.000 biaya pengobatan. Kalau nggak mama bisa dipenjara gimana nih kak? Tolong selamatkan keluarga kita. keluarganya memang susah diputusin. Dia sudah membesarkanku selama 20 tahun. Lagi pula yang memukul adalah orang Pak Jiang. Harus cari cara untuk cari uang lagi buat bayar utang keluarga. Pak Jiang perumahan mewah akhir-akhir ini. Semakin susah dijual. Gak tahu juga Xiaowing ngapain di rumah. Pak mau lihat rumah? Xiaowing, Kiao yang lama nggak ketemu. kok kamu kerja sambilan liburan di sini? Dia ngapain di sini? Dia anak magang baru. Suruh istirahat kok langsung keluar lagi. Siapa nih pacar kamu? Cantik juga. Dia itu cewek tercantik di kelas waktu SMA. Mungkin gak bakal mau sama aku. Ngomong apa sih? Ngomong-ngomong, rumah ini harganya berapa? Yang ini maksud Bapak. Ya, Harganya 20 juta. apa 20 juta? Developer ini mendingan merampok aja. Xiaowing, pamanku itu bukan kekurangan uang. Dia cuma nggak mau buang uang percuma. Baru datang langsung ketemu orang susah. Lihat deh mereka kayak apa sih. Kayak klien kaya dan ganteng. Sama sales cantik dan manis. Kayak teman masa kecil. Main cinta-cintaan. Area penjualan rumahku ini buat pacaran ya? Area penjualan rumah nggak boleh pacaran? Oh iya, waktu kerja. Dilarang pacaran nanti, aku akan beri pengarahan ke anak magang ini. Bros ini lucu ya. Pasti dari anak Bapak ya. Perumahan kami dilengkapi dengan sekolah top dari TK sampai SMA dan di bawah. Ada taman 4A sama rumah sakit. Ada panti jompo. Kalau beli perumahan kami bisa nikmati layanan berkualitas dari lahir sampai tua. Om Paman, bukankah Anda selalu ingin mengganti rumah nenek nanti? Akan lebih mudah untuk pemeriksaan. Tapi butuh 20 juta. Pak, apakah Anda dari grup Chen? Ya, Di sini cukup tunjukkan kartu pegawai bisa dapat diskon 12%. benarkah itu? Bagus sekali. Cepat bayar uang muka. Baik Pak, tunggu sebentar. Ya, Tidak menyangka dia bisa menangani dengan baik. tepat memprediksi kebutuhan klien. High-end, iya. Sales cewek ini lumayan cantik. Kalau suka buruan kejar cepat. Ayo Xiaowing. Ada apa? Aku. Itu setelah pulang kerja. Kita kumpul-kumpul yuk. Oke sekalian. Beliin sesuatu untuk Pak Jiang. Tempel sama karyawan ngapain sih deket-deket? Xiaowing. Om, ini siapa sih? Om bocah bandel ini. Dia bos. Bos saya. Selain bos. Oh, ternyata bos ya. Halo, saya teman SMA Luing. Terima kasih sudah merawatnya. Halo. Kenapa mukanya marah-marah? Aduh. Bos Jiang.
Baru saja dapat 2 order besar mau ajak klien makan. Gimana? Enggak. Enggak apa-apa silakan. Terima kasih bos. Ya udah makasih ya. Duluan. Dia sedang hamil, aku harus ikutin dia. Si FOY yang dingin dan tanpa emosi. Ini lumayan beremosi. Siling aku ingat di depan ada warung ayam goreng. Murah dan enak favoritmu. Kamu masih ingat. Sepatu ini modelnya bagus. Dia ngapain ngeliatin sepatu pria? Oh jelas dong buat teman masa kecilnya. Yang dibeliin. Nyonya bilang hari ini ulang tahun Pak Jiang. Sepatu ini cocok buat dia. Siling aku ke toilet dulu, tunggu ya. Halo, selamat datang. Bukan toko properti di sebelah ya? Berdiri di depan tokoku bikin pelangganku ketutupan minggir sana. Desain sepatu ini lumayan menurutku. Si tukang jual properti lihat kita. Toko mewah gini harusnya langsung minggir keluar sana. Jangan nongkrong di depan tokoku dong. Tamu ya tamu, gini cara kalian memperlakukan tamu. Tamu yang bisa beli sepatuku. Baru tamu kamu cuma. Yang jalan-jalan doang gak beli lihat-lihat. Bikin lantai tokoku kotor. Aku memang mau beli sepatu. Lo sombong banget bukannya mau beli sepatu ini ya? Coba lihat harganya dulu, kalau lo mampu beli kita minta maaf. Untung udah minta uang muka ke atasan. Uang ganti rugi pengobatan seharusnya cukup buat beli sepatu. Sudah kuduga pakai barang murahan. Tas palsu lagi mana mungkin mampu beli. Sepatu high-end kayak gini. Siapa bilang aku gak mampu? Kalian menilai dari penampilan. Menghina tamu pemilik mall, tahu gak? Wah, pemilik mall lagi. Lo siapa sih, pantas aja pemilik mall tahu. Wah, ternyata. Magang level terendah berani-beraninya ngomongin pemilik mall. Kamu bersihin lantai ini. Jadi tukang bersih-bersih buat dia pas, cepat pel. Di gudang masih ada sepasang barang cacat. Pas buat lo aku kasih diskon 001. Pel. Cepet pel. Berhenti. Siapa bilang dia gak mampu? Pak Jiang, kenapa kamu di sini? Aku mau beliin sepatu buat mamaku. Mau yang mana? Nah, ketahuan kan? Gak usah, sepatu di sini mahal. Kalau kamu gak milih, aku yang milihin. Baris ini, baris itu. Semua dibungkus. Pak Jiang, aku cuma punya sepasang kaki, gak bisa pakai banyak sepatu. Pas hamil nanti kaki bakal membesar, sedia beberapa pasang. Sepatu yang nyaman dipakai, kalau tidak bisa dipakai ya cuma buat pajangan. Duduk. Baik Pak, saya bungkuskan sekarang. Wah. Ini benar-benar pelanggan besar yang royal, target penjualan saya tahun ini. Sudah terpenuhi. Kamu sepatu itu. Berlututlah dan pakai untuknya. Apa untuk seorang magang pembeli rumah? Kamu tahu tidak kamu menghina siapa? Jiang Shao adalah bos mal kita. Kamu berani menghina orangnya, kamu selesai. Non, saya salah, maaf non. Bisakah memaafkan saya? Tidak peduli pelanggan itu orangnya Jiang atau tidak, semua layak dihormati. Ya. Ayo. Jiang Shao, saya salah.
Sepatu pas tidak. Cukup pas. Sangat cocok denganmu. Siapa sih cewek itu? Jiang Xiao sepertinya sangat akrab dengannya. Kamu terlalu baik ke karyawan ya. Kamu cuma punya ambisi segitu, ayo lanjut. Siang saya kebetulan lewat. Belikan kamu rok, pasti cocok kalau kamu pakai. Xiaoying. Restoran sudah saya pesan, mau sekarang ke sana. Ya, Xiaoying. Makanan di luar mungkin kurang cocok dengan seleramu. Lagi pula di rumah juga sudah masak makanan di rumah. Lebih cocok untukmu. Jiang Xiao hari ini kenapa ya? Xiaoying paling suka masakan ibuku. Nasi babi kecap dan ramen tulang babi. Waktu SMA, sering kubawakan makanan untuknya. Ya, waktu SMA aku paling suka masakan tante. Daging dan sayur yang kami makan semuanya dari pertanian organik. Khusus bukan daging beku luar. Xiaoying untuk nasi babi kecap. Aku suruh Nona 6 masakin, pasti bersih dan sehat. Masakan Nona 6 memang enak. Bos Xiaoying dan kamu cuma hubungan atasan bawahan kan kok. Makannya juga kamu urus. Kami bukan cuma atasan bawahan. Sebelumnya saat dia tidak ada yang merawat, aku yang selalu merawatnya. Kalau begitu kau adalah masa lalunya. Aduh, kalian tidak apa-apakan. Tidak bertengkar. Kami tidak bertengkar. Mengapa kedua orang ini seperti burung merak yang sedang memamerkan bulu mereka? Kiao yang aku dan bos. Masih ada urusan yang harus dibicarakan, lebih baik kamu pulang dulu saja. Bisa. Baiklah, kalau ada apa-apa kabari aku segera. Hem. Tuan Jiang. Apa yang terjadi? Apakah ada yang tidak nyaman? Pulang untuk makan malam. Laki-laki tadi kenal denganmu. Oh iya, saat aku diusir oleh keluargaku, Kiao yang sangat baik padaku. Aku sangat berterima kasih padanya. Tuan Jiang berganti sikap begitu cepat. Apa aku terlalu sensitif? Laki-laki tadi kenal denganmu. Iya, aku sangat berterima kasih padanya. Kenapa kamu datang? Tuan Jiang, hari ini adalah ulang tahunmu dari kecil hingga besar. Keluargaku tak pernah merayakan ulang tahunku. Hanya saat ulang tahun adikku. Nenekku diam-diam memberiku kue untuk dimakan. Itu adalah waktu paling bahagia bagiku hari ini. Jika hari ini adalah ulang tahun Tuan Jiang, bisakah kamu membuatku bahagia sebentar? Hem. Ayo sang bintang ulang tahun, makan kuenya. Aku tidak suka yang manis. Ulang tahun harus makan yang manis agar bisa membuatmu merasa bahagia. Hem. Cobalah satu suap. Tuan Jiang, kamu tidak membenciku. Dan sangat baik padaku, aku sangat berterima kasih. Sepasang sepatu ini untukmu. Bukankah ini sepatu yang tadi siang? Ah, aku melihat kerajinannya sangat bagus. Aku pinjam gaji dari supervisor untuk membelinya, seharusnya cocok untukmu. Ini. Ayo. Selamat ulang tahun yang ke-30 Tuan Jiang. Tunggu, ibu hamil tidak boleh minum alkohol. Ini air soda, bukan alkohol. Tenang saja, aku tahu. Ada 3 bayi di perutku. Ini milik Tuan Jiang.
bersulang. Tuan Jiang, kau kepanasan? Aku akan ambilkan kipas untukmu. Aduh, biar aku lihat, aku juga tidak bisa melihat. APA Yang Jiancheng dan Mir Kelekikan. Aduh, baiklah, biar kau juga lihat pasangan muda itu. Sepertinya Jiancheng merayakan ulang tahun kali ini. Tidak perlu kita lagi. SST. Acara yang kuminta kau siapkan sudah siap? Tentu saja sudah sesuai perintahmu. Member Husiniwa, orang penting di kota. Tidak menyangka FOY yang dingin juga punya. Hari di mana hatinya bergetar. Kebetulan Suemei pulang hari ini. Jangan-jangan yang akan kau umumkan adalah dia? Sudah selesai bergosip? Cepat lakukan tugasmu. Baiklah, baiklah. Xiaoying, aku akan memberimu status resmi. Membuat semua orang di kota Jinling tahu. Kau adalah orang terpenting di keluarga Jiang. Apa yang terjadi padaku tadi malam? Minum air soda saja bisa sampai pusing. Apa karena hamil jadi mudah ngantuk? Tadi malam kau tertidur. Menurut buku, orang yang hamil. Benarkah begitu? Ternyata bukan hanya aku berusaha untuk bayi Tuan Jiang juga serius belajar. Kenapa dia menatapku seperti itu lagi? Kau. Mulut ini terlihat manis. Xiaoying, kau sudah bangun. Tadi malam aku lihat kalian berdua tertidur di sofa. Jadi tidak mengganggu kalian. Memberi kalian selimut lalu aku pergi. Nyonya, kita tadi malam tidak melakukan apa-apa kan? Melakukan juga tidak apa-apa. Kudengar kau pergi ke bagian penjualan perusahaan Jiancheng untuk kerja sampingan. Kau sedang hamil, jangan pergi ke tempat yang berbaur seperti itu. Di sini cukup tunjukkan kartu kerja untuk dapat diskon 12%. Benarkah? Wah, bagus sekali, ayo cepat bayar uang muka. Nyonya, tapi aku. Ibu Xiaoying bukan burung dalam sangkar keluarga kita. Dia ingin sekolah atau bekerja. Itu haknya dan aku juga ada di sini. Baiklah kalian anak muda. Punya pemikiran anak muda, dengarkan menantuku. Tapi nak bulan semakin besar. Nama Xiaoying harus diberikan. Nyonya, Anda ini. Malam ini, Jiancheng akan jamuan yang sangat penting, pakai semua ini. Ikut dia pergi. Aku dan Tuan Jiang. Ya, pakailah ini, niat ibuku. Hem. Cantik, pantas saja disukai orang lain. Aduh, lihat. Mata langsung terpaku. Menantuku sungguh cantik. Oh. Sebentar lagi aku akan memberimu kejutan. Kejutan. Kejutan yang Tuan Jiang maksud adalah... Oh, hari ini aku akan mengumumkan seseorang yang sangat penting bagiku dan bagi keluarga Jiang. Tuan Jiang, ayah memanggilmu. Baik. Xiaoying, kalung tasbih ini
Sudah aku pakai sejak kecil, sekarang aku memberikannya padamu. Kalau begitu aku pergi dulu. Ah, orang yang Tuan Jiang maksud apakah aku? Kamu dengar belum? Jamuan hari ini adalah yang khusus diadakan Tuan Jiang katanya, untuk mengumumkan orang terpenting dalam hidupnya. Ya ampun, bukankah itu calon Nyonya Jiang? Di sini ada begitu banyak orang. Siapa ya? Gaun ini pasti mahal, minimal 7 digit. Mungkinkah orang terpenting Tuan Jiang adalah dia? Apa sih, kita belum pernah melihatnya. Jadi canggung salah tempat ya? Tunggu, kamu siapa? Ngapain kamu ke sini? Ah, aku datang untuk menghadiri pesta. Menghadiri pesta? Siapa yang membawamu masuk? Ya. Itu keluargaku yang membawaku masuk. Bukan ini gadis penjual minuman di bar itu? Hahaha. Jual minuman menurutku. Itu teman bar katakan. Jadi kamu dekat dengan bos mana? Dulu aku jual minuman untuk biaya sekolah. Wow, biaya sekolah sampai ke pesta elit. Lalu siapa orang penting yang membawamu hari ini? Hahaha. Keluargaku adalah Tuan Jiang yang tidak diumumkan. Hubungan kami, aku bilang di sini, tidak baik untuk reputasinya. Mengapa aku harus memberitahu kalian? Aku diundang masuk. Gadis kecil, kamu berbohong tanpa persiapan. Kamu hanya teman bar, pantaskah berdiri dengan putri bangsawan seperti kami? Jangan pikir menyewa gaun bisa membuatmu masuk. Hari ini adalah pesta Tuan Jiang, untuk orang terpentingnya. Pesta mewah seperti ini, orang seperti kamu hanya akan mengotori tempat ini. Orang yang tidak tahu dunia selalu ingin ikut campur. Nona Sue datang. Wow, bukan Nona Sue yang terkenal di Jinling. Nona Sue, putri tunggal perhiasan keluarga Sue. Sungguh luar biasa karismanya. Ah, Maaf membuat kalian tertawa. Pesta yang disiapkan Jian Cheng sungguh megah. Aku agak malu seperti yang diharapkan. Nona Sue inilah tuan rumah pestanya. Ternyata putri bangsawan itulah pasangan pernikahan Tuan Jiang, dan aku harus pergi setelah melahirkan. Orang penting mana mungkin aku? Siapa kamu? Hanya untuk Jian Cheng. Yang kamu pakai ini, dari mana asalnya? Katakan. Dia diberikan keluarga. Dia Luing, teman bar. Gaun ini entah dari mana dia curi. Teman bar, cepat panggil orang. Tolong cari tahu siapa saja yang dia temani tidur di bar. Siapa yang mengundangmu ke ballroom mewah ini? Tidak tahu bagaimana dia bisa masuk. Kalau Nona Sue tidak suka, kita bisa usir dia saja. Gaun ini belum sempat aku pakai. Sudah dipakai olehmu, seorang pelayan bar. Sungguh menjengkelkan kalian berdua. Lepaskan gaunnya darinya. Jangan sembarangan, gaun ini diberikan oleh Tuan Jiang. Apa katamu ini diberikan oleh Jian Cheng? Apakah kakak Jian Cheng akan mengumumkan orang penting? Dia Nona Sue. Jangan percaya pelayan bar ini sebelum kamu masuk. Dia tidak mau mengatakan siapa yang membawanya masuk. Sekarang berani menggunakan nama Tuan Jiang. Berkeliaran di sini dengan tipuan, ternyata begitu. Hampir saja aku tertipu olehmu. Sungguh menjengkelkan. Acara besar di Jinling City. Mengundang orang-orang seperti kalian yang suka menjilat. Sungguh lancang, Xiao Mei, beri dia pelajaran. Aduh, gaunnya basah. Cepat bantu aku lepaskan gaunnya. Jangan. Lepaskan aku. Robek dengan keras. Berikan dia sambutan yang baik.
Wanita yang memaksakan diri ke kelas atas. Kalian-kalian akan mendapat balasan. Balasan-balasan hanya akan datang pada orang miskin sepertimu. Lepaskan aku. Ah, Aduh, memakai gaun saja tidak cukup, masih meniru kakak Jian Cheng. Memakai tasbih, pantaskah kamu? ini tasbih yang dia berikan padaku, kembalikan. Mungkin dari pacar liar kamu. Sangat berharga. Tasbih ini sangat penting bagiku, aku mohon. Tolong kembalikan padaku. Semakin kamu ingin, semakin aku tidak akan memberikan. Berikan padaku. Ingin berlutut dan mohon padaku. Berlutut. Masih belum berlutut. Sungguh tidak berguna, hanya untuk seutas. Tasbih jelek sudah berlutut. Aku sudah berlutut. Bisakah tasbihnya dikembalikan padaku? Kalung tasbih ini sudah aku pakai sejak kecil. Sekarang aku memberikannya padamu. Orang-orang dari keluarga Jiang yang aku maksud, termasuk juga kamu. Mr. Jiang, maaf, aku tidak berguna. Tidak bisa melindungi kalung tasbih yang kamu berikan padaku. Set giok hijau kekaisaran ini adalah Harta Karun Kilyarga, Shwai Dibirkan untuk Kalen, Menantu Kilyarga Jong. Ini yang paling cocok. Warnanya sangat cerah. Xiaoying terlihat sangat cocok memakainya. Ayah, bagaimana menurutmu? Mari pilih set ini, rekomendasi dari Lau Sue pasti tidak salah. Set ini sebenarnya rencananya untuk Sue Mei saat dia menikah. Tapi dia tidak suka giok Jian Cheng. Juga anak yang aku lihat tumbuh besar diberikan untuk calon istri Jian Cheng. Juga tepat penggunaannya. Tidak tahu siapa gadisnya yang bisa mendapatkan perhatian Jian Cheng. Mr. Jiang, ada masalah. Nyonya muda sedang dihina di ruang depan. Apa? Xiaoying, ini salahku. Bangunlah, aku akan menghabiskan hidupku untuk membalasmu, Xiaoying. Kamu tidak boleh kenapa-kenapa. Mr. Jiang, bagaimana aku bisa merangkai kembali kalung tasbih yang kamu berikan padaku? Apa yang kalian lakukan hari ini akan kalian sesali. Benar-benar seorang wanita. Aku ingin lihat apa konsekuensinya. Berhenti. Xiaoying. Maaf aku terlambat. Kalung tasbih. Tidak apa-apa, aku akan memberimu banyak lagi. Mr. Jiang, akhirnya kamu kembali. Luing ini terus mengganggu Nona Sue. Mr. Jiang Luing ini entah bagaimana bisa masuk ke ruang pesta dan menunjuk-nunjuk Nona Sue. Kami sedang memberinya pelajaran. Dia kakak Jian Cheng, dia bilang ini adalah hadiah darimu, aku sedang memberinya pelajaran. Mr. Jiang, kamu tidak tahu. Luing ini teman sekelasku di SMA. Dia yang paling miskin di kelas kami, biasa bekerja di bar untuk membayar uang sekolah, sekarang malah menggunakan namamu untuk menipu orang. Gaun ini aku yang kasih. Apa? Gaun dari Jiang Shao. Anda akan mengumumkan akan ada orang penting muncul dalam hidup Anda. Apa ini? Sue Mei, gaunnya ditarik. Apa kamu yang lakukan? Kak Jian Cheng, dia cuma wanita penghibur di bar, kenapa kamu harus baik banget sama dia? Karena Luing adalah milikku. Ini Kak Jian Cheng. Pasti kamu sudah terhipnotis sama dia. Non Sue, apa yang Anda minta untuk saya cari sudah saya temukan. Semua orang lihat Luing sama pria liar. Buru-buru keluar dari hotel. Baru keluar pagi harinya, video ini asli. Bukan Luing ini, pria ini. Kok kelihatannya familiar ya? Ternyata dia beneran wanita penghibur. Dengan kelakuan begini mana pantas sama Jiang Shao? Gimana di depan banyak orang?
Mana mungkin aku bilang siapa pria ini, apalagi dia belum tentu mau juga. Orang kayak gini nggak pantas muncul di pesta Jiang. Bawa pacar liarmu keluar, Luing. Aku bakal hancurin kamu. Pria liar yang kalian sebut itu aku. Apa? Pria ini ternyata Jiang Xiao. Apalagi yang mau kalian bilang lanjut. Kak Jian Cheng. Aku nggak sengaja. Luing adalah orang paling penting. Dalam hidupku kalian yang nakal sama Xiaoying. Aku ingat semua nanti di kota Jinling. Tunggu hukuman. Kak Jian Cheng, kamu lupa ya? Kita tumbuh besar bersama, aku bilang. Aku pasti akan menikahimu. Apa aku pernah bilang suka sama kamu? Kamu siapa yang nakal sama menantuku? Ya ampun, ini bukan ibunya Jiang Xiao. Ibu Chu ya? Ternyata, Aura ini nggak marah aja udah menakutkan. Siapa yang nakal sama menantuku? Tante, aku baik banget sama Kak Jian Cheng. Anda pasti tahu aku yang jadi menantu Anda kan? Pak Sue, kamu lihat gimana harus menyelesaikan ini. Ayah kamu tahu aku selalu suka pada kakak Jian Cheng. Cepat bantu aku bicara dong. Anak durhaka Jian Cheng itu. Sudah punya orang lain yang disukai, jangan mempermalukan diri di sini. Jian Cheng, Pak Jiang. Anak perempuanku ini terlalu dimanja. Aku akan bawa dia pergi, ayo. Ayah? Tampaknya Nona Lu ini sudah pasti akan menjadi istri muda keluarga Jiang. sekarang aku umumkan. Luing adalah satu-satunya istriku. Dia bukan anak perempuan keluarga kaya. Dan tidak mengerti aturan keluarga kaya. Tapi aku harap kalian mengikuti aturannya. Karena aturanku adalah aturan. Acara pesta itu. Ada apa, apakah aku tidak jelas bicara? Aku, Masih belum ganti panggilan, harus panggil aku apa? Jian Cheng. Panggil aku apa? Jian Cheng. Setelah ini mereka akan mengikuti kamu kalau kamu pergi. Juga tidak takut dijahati orang. Terima kasih Jian Cheng. Hari ini Pak Jiang sibuk, aku juga punya bodyguard. Hari ini akan ambil barang peninggalan nenek. Kalian tunggu di bawah saja. Barang peninggalan nenek seharusnya ada di sini. Kamu masih berani kembali. Jangan-jangan sudah dibuang oleh Tuan Besar Jiang. Baik mencuri. Sekarang aku akan memukul kamu sampai mati. 6 Sao Xiaoying hari ini. Kenapa tidak pulang? Tuan muda Nyonya sepertinya bilang, dia mau pulang ke keluarga Lu sebentar. Apa? Ayo Luing mencuri barang rumah, tangkap pencuri. Tangkap pencuri, kamu bilang siapa pencuri? Bukan kamu kakak saat orang tua tidak ada di rumah. Kamu kembali mencuri, katakan, apakah kamu juga mencuri uang? Aku selalu bekerja untuk kamu, sebagian besar uang. Aku berikan ke kamu, kamu setiap hari bersenang-senang, kenapa tidak bilang kamu yang mencuri uang keluarga? Aku pakai uang keluarga itu, bisa disebut mencuri. Dari kecil sampai besar kamu selalu begitu, kamu pakai uang keluarga. Itu sudah seharusnya aku ambil sedikit saja, sudah mewah. Setiap hari makan juga hanya nasi aking. Hah? Ini adalah peninggalan nenek. Kamu dan orang tua tidak pernah memperlakukan nenek dengan baik. Bahkan setelah dia meninggal kamu mencuri peninggalannya. Apa salahnya aku mengambilnya kembali? Peninggalan nenekmu, kamu pikir itu benar-benar? Nenek kandungmu Luing, kamu sangat menyedihkan. Kamu sama sekali bukan anak kandung keluarga kami. Apa yang kamu katakan? Dulu kalau bukan karena nenek yang memaksa membawamu pulang, kamu pikir kamu bisa hidup sampai sekarang? Kamu sudah mati di tong sampah mana sekarang kamu masih ingin peninggalan nenek? Kamu harus membayar lebih banyak uang.
Baru pantas. Bagaimana bisa seperti ini? Sia-sia bicara banyak denganmu. Serahkan barangnya, aku masih bisa membiarkanmu utuh. Maka aku tidak perlu lagi menganggap mereka sebagai keluargaku. Sudah bertahun-tahun aku membayar hutang mereka. Dari sekarang kita tidak saling berhutang. Kamu berani lari, aku akan membunuhmu sekarang. Baik, sekarang secara resmi. Aku masih kakakmu, kamu berani memukulku, kita bertemu di penjara. Kamu berani mengancamku, lihat aku berani atau tidak. Tidak apa-apa Xiao Yingku, kamu berani sentuh. Jiang Daefo Ye, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Ayo pergi. Jiang Cheng, ternyata aku hanya anak yatim piatu mereka semua. Bukan keluargaku. Bagus, orang-orang jahat itu tidak pantas menjadi keluargamu. Tapi aku memperlakukan mereka begitu baik. Mereka malah memukul dan memarahiku. Aku sudah sabar begitu lama dan memberikan mereka begitu banyak uang. Bagaimana mereka bisa Memperlakukan aku seperti ini? Aku akan membuat mereka membayar sedikit demi sedikit. Jiang Cheng, mungkin aku benar-benar yatim piatu. Orang tuaku, mereka masih hidup. Tidak peduli di mana mereka. Aku akan membantumu menemukan mereka. Dan sekarang kamu tidak sendirian. Kamu masih memiliki 3 anak kita. Kamu masih memiliki aku, tenang. Aku akan selalu menemanimu. Ya, sekarang aku sudah tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lu. Aku akan melakukan keadilan, memutuskan hubungan dengan mereka sepenuhnya. Kamu yang bilang. Hem Jiang Cheng. Perutku semakin besar. Tapi aku masih ingin sekolah. Tentu saja kamu bisa sekolah, tapi sebelum itu, besok temani aku ke suatu tempat. Kemana? Untuk menikah. Aku belum pernah menikah, tidak tahu caranya. Tidak apa-apa, lihat kamera dan tersenyum saja. Ayo tersenyum. Kalian berdua dekatkan sedikit. Aku sekarang menikah dengan Tuan Jiang. Barang-barang penting aku yang simpan. Kalau begitu sekarang, panggil aku Suami. Hei Nyonya muda, kamu sudah pulang. Nyonya muda aku. sudah menikah, kalau bukan nyonya apalagi. Benar. Tuan muda pagi ini meneleponku. Meminta aku memasak, katanya mau beli yang ringan-ringan. Makanan bergizi seimbang, katanya makanan favorit Nyonya. Bibi Liu, kamu sibuk dulu ya. Hei, Tulisan ini bagus sekali. Apakah ini tulisan Tuan Jiang? Nyonya waktunya makan. Ah, sebentar lagi. Ini masakan apa ya, wanginya enak sekali. Suami kamu sudah pulang. Hei, Aku siang tadi melihat kitab Buddha di mejamu. Strukturnya rapi, suami kamu hebat sekali. itu kenapa kamu tidak pakai sepatu? Oh, aku akan pakai. Hei. Jangan pernah berjalan tanpa alas kaki lagi. Kamu perempuan takut dingin. Apalagi kamu sekarang sedang hamil. Hem, sejak menikah dengannya, dia benar-benar baik padaku. Aku lapar, ayo kita makan. Suami, aku mau tidur. Kalau begitu tidurlah.
Sekarang aku tidak mau tidur lagi. Lalu kamu mau apa? Aku mau kamu memelukku. Tunggu sebentar. Wah Jian Cheng, kakak kebetulan sekali. Bisa ketemu kamu di sini. Kebetulan apa? Masalah kita yang kemarin belum selesai. Kamu masih berani datang ke sini. Aku salah soal yang kemarin. Kamu dan adik kecil dari keluarga Lu. Aku sudah menikah dengan Xiao Ying. Dia sekarang istriku. Kalau ada urusan bilang kalau tidak pergi sana. Begini Jian Cheng, kakak aku beberapa hari lalu. Waktu liburan di luar negeri aku bawa oleh-oleh untuk tante. Aku pikir aku kasih lihat dulu sama kamu. Banyak hal yang mama suka. Kamu tahu mana yang dia suka? Tentu saja aku tahu. Walaupun itu yang dia suka, mama tidak perlu. Cepat pergi. Jian Cheng kakak. Semua ini alasan kalau bukan karena Luing. Si iblis itu Jian Cheng kakak pasti tidak akan menolak hadiahku. Sudah larut belum tidur. Sayang, aku mau ngomong sesuatu. Ada apa kok serius banget? Aku. Jangan gugup, santai aja. Aku tidak gugup, aku cuma mau bilang. Aku sayang banget sama kamu. Bodoh, aku juga sayang sama kamu. Pagi tadi Sueme ngajak kamu ngapain? Jangan gerak, ada serpihan kayu masuk. Aku ambilkan alatnya. Aduh. Gak apa-apa, cuma luka kecil. Kok dia bisa tahan ya? Pasti dia sudah banyak pengalaman. Xiaoying, jangan takut. Apapun yang terjadi, aku akan menemukan orang tua kandungmu. Terima kasih sayang, tapi aku cuma mau tanya. Sueme aja. Kasih tanganmu. Beberapa hari ini jangan kena air. Hati-hati, lukanya infeksi. Oke. Tuan kamu tidur di dalam malam ini. Dia hari ini entah kenapa. Biarkan dia sendiri dulu, malam ini aku tidak tidur. Rumah sebelah siang tadi sudah aku bersihkan. Bagaimana kalau kamu tinggal di sana? Luing masih kecil. Kalau ada apa-apa di tengah malam, tidak ada yang bisa membantu gimana. Tuan, apa Anda menganggap Xiaoying seperti anak kecil? Dia sudah dewasa, kalau dia tidur di malam hari, tidak akan terjadi apa-apa. Anda kerja setiap hari, kalau tidur tidak nyenyak, bagaimana bisa baik? Sudah siap semua? Ya, Cepat istirahat. baiklah. Sofa ini terlalu empuk, kalau pinggang sakit gimana? Adik kecil, kamu tahu nggak? Sedang melakukan apa? Tidur saja masih tidak tenang. Suamiku. Kemarin malam kita tidur bersama. Sudah bangun.
Cepat mandi. Sarapan aku buatkan. Bubur manis favoritmu. Suamiku, aku mau ke kantor. Mau jalan-jalan. Tentu saja bisa grup Jiang. Kamu bisa masuk keluar sesuka hati. Kartu ini kamu bisa pakai semaumu. Nanti aku akan lebih tegas. Sekarang aku punya orang yang mendukung. Suamiku, mau makan buah? Suamiku, aku hari ini kerja. Aku belajar banyak hal, ketemu banyak orang. Benarkah? Istriku hebat sekali. Istriku. Ah. Ada nggak bidang yang kamu suka? Aku sebenarnya suka desain. Desain? Wah, pas banget. Aku akan undang beberapa profesor untuk mengajarimu, kamu bisa belajar desain lagi. Nanti kamu bisa kuliah di luar negeri. Benarkah? Aku bisa kuliah di luar negeri. Tentu saja bisa. Setelah kamu lulus, aku dan bayi akan ke luar negeri menemanimu. Terima kasih suamiku, aku tidak menyangka masih punya kesempatan seperti ini. Tidak sebenarnya. Kamu selalu hebat, hanya saja sebelumnya. Cuma belum ada kesempatan untuk menunjukkan diri. Sayang, kamu benar-benar merasa aku ini hebat. Iya. Tapi sejak kecil mamaku, Chen Xiuli, dia cuma memuji Lubo dan bilang aku ini tidak ada gunanya. Sayang, Iya, kamu lupa. Kamu itu bisa dengan mudah menjual 2 rumah mewah sebagai juara penjualan. hari itu kamu. Kamu itu sebelumnya terlalu lembut. Jadi sering dibully. Iya, nanti aku akan belajar lebih tegas. Dengan aku di sini tidak mungkin ada yang akan mengganggumu lagi. Tuan muda, Nyonya akhir-akhir ini kerja. Sempatkan bawa dia keluar untuk bersantai. Iya. Mandi, Jian Cheng sedang mandi. Hati-hati ya. Ada apa, ada apa? Aduh, Aku tadi dengar Xiao Ying teriak gak apa-apa kan? gak apa-apa Bu Enam, kamu sibuk saja. Ada apa? Aku cuma mau bilang. Habis makan aku mau olahraga. Oke. Kamu mau olahraga pakai ini. Kenapa? Kamu kan bilang mau olahraga pagi ini. Aku bantu kamu ganti baju. Tuan muda, seleraku bagus kan? Iya, lumayan bagus. Cuma lain kali rok ini. Ganti celana biar lebih nyaman olahraga. Iya, Sayang, aku sekarang bisa lari kan? Kita gak olahraga, kita jalan-jalan saja. Xiao Ying, kamu benar-benar orang terbaik yang pernah aku temui dalam hidupku. Apa sih Jian Cheng itu yang baik? Kamu harus janji sama aku. Akan menemaniku seumur hidup. Ya. Xiao Ying, aku akan kembali ke kantor dulu. Tunggu aku di sini. Baik.
Apakah Luing tinggal di sini? Dia tidak tinggal di sini, kalian mau apa? Kami sudah mengecek ini rumahnya. Aku bilang dia tidak tinggal di Henderson. sini. Dia tidak tinggal di sini, hei kalian mau apa hei? Kalian mau apa hentikan? Kalian mau apa? Kalian mau apa? Pergi, pergi, pergi. Pak Lu cepat kejar mereka. Mereka adalah fans Sueme. Mereka datang untuk mengganggu Luing. Berani sekali mereka. Wanita ini sudah pergi. Masih membuat masalah aduh. Lebih baik kita tangkap dia. Serahkan ke Nona Sue begitu. Bisa juga membalas dendam kita. Kamu benar aduh. Kenapa kamu menangis? Dengarkan aku apapun yang terjadi. Jangan dipendam, beritahu aku. Dengar. Ada apa? Cepat beritahu aku apa yang terjadi. Ada yang bilang di internet. Bilang aku adalah selingkuhan. Suemei. Tenang, aku sudah minta orang lain untuk menghapus trending. Jangan terlalu peduli dengan gosip di internet. Aku hanya ingin kamu yang bilang langsung padaku. Apakah aku benar-benar begitu? Tentu saja tidak, aku bersumpah. Dari awal sampai akhir hanya kamu. Benar. Kamu tidak percaya. Tidak. Lalu kenapa tadi kamu menangis? Aku tidak. Mataku hanya tidak nyaman. Tidak nyaman di mana, biar aku lihat. Jangan dilihat. Biar aku lihat, aku akan istirahat. Xiaoying, gadis ini. Sudah menikah begitu lama masih malu-malu. Zhongzong ada masalah besar di internet banyak mengkol. Artikel hitam tentang Nona Lu. Siapa yang menyuruh mereka melakukannya? Yaitu Suemei. Benar-benar tidak tahu malu. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita membantu Nona Lu? Bagaimana menurutmu segera tangani? Ya. Halo Chen Xiao. Jian Cheng, malam ini ada pesta. Ingat untuk datang ya. Tidak tertarik. Aduh, jangan begitu dong. Aku sudah menyiapkan kejutan untukmu. Kejutan. Hai. Jian Cheng, aku sudah menunggumu lama. Akhirnya kembali. Katakanlah apa sebenarnya yang kamu cari dariku. Aduh, jangan buru-buru dong. Sebentar lagi kamu akan tahu. Hai. Lihat, ini kejutan yang aku siapkan untukmu. Bagaimana? Dia saja. Apakah kamu sedang menghina aku? Sekarang aku melihatnya. Yang ada hanya rasa jijik. Kenapa? Karena dia mengganggu istriku. Oh begitu, lalu apa yang kamu inginkan? Bagaimana cara menghadapinya? Buat dia membayar. Baik, aku mendukungmu. Hai. Aku beritahu ya, Sueme ini demi bertemu kamu. Dia bahkan bersiap dengan sutradara besar. Sutradara yang? Kenapa sutradara yang belum datang? Sutradara yang kakak Jian Cheng. Nona Sue, ada beberapa hal yang ingin aku bicarakan denganmu. Kakak Jian Cheng. Apa yang ingin kamu bicarakan denganku? Aku masih cukup sibuk kalau tidak. Tunggu aku sebentar. Katanya kamu baru-baru ini mencari banyak orang untuk menghitamkan istriku. Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Benarkah? Untuk apa sih pakai kateter yang itu? Mending langsung andalkan Jian Cheng aja. Kak Jian Cheng, kamu kan tahu. Aku selalu suka sama kamu, gimana kalau kita? Kak Jian Cheng, lihat aku hari ini. Cantik nggak? Kak Jian Cheng. Nona Sue ini, semua berita eksklusif loh. Pasti bisa dijual dengan harga mahal. Siapa yang menyuruh kalian datang keluar? Wartawan pasti suka ini. Aku mau jalan-jalan ke depan pas siang.
Kita makan bareng ya. Kamu pergi sendirian, aku nggak tenang. Kamu mau apa, aku suruh orang beliin aja. Kamu ikut aku naik ke atas, istirahat dulu. Aduh, tenang aja deh, kalau aku capek jalan, aku cari kamu. Cuma sebentar aja ya kalau terlalu panas. Cepetan cari aku sama. Kalau ada apa-apa telepon aku ya. Pulangnya juga telepon aku suruh orang jemput. Oke deh, aku bakal nurut sama kamu. Dah. Kemeja ini kalau diberikan ke Jian Cheng, dia pasti senang ya. Halo, kemeja ini boleh aku lihat? Maaf, kemeja ini yang termahal di toko kami. Kalau nggak beli jangan dilihat-lihat. Di sini banyak yang murah cocok buat kamu. Nggak boleh lihat sama sekali. Maaf, Kok selalu dianggap remeh sih di toko kalian? Kemeja termahal harganya berapa? kemeja ini harganya 6 digit. Kamu tanya tapi mampu beli nggak? Kalau kemeja ini, di toko kalian cuma ada satu ya? Iya, cuma satu. Kemeja belasan juta bisa diproduksi massal. Oke, aku beli. Merek ini aku belum pernah dengar. Bunganya aku suka. Nona, harga kemeja ini 178.000 kartu kamu. Bungkus ya sama. Kartunya bisa dikembalikan. Oh, tentu ini dia. Nona, ini untuk kamu. Terima kasih ya. Dia benar-benar membelinya, lihat dia tadi. Cangkir itu harganya lebih dari 6.000. Warna yang dia pilih sangat langka, seharusnya lebih mahal orang yang bisa menggunakan cangkir seperti itu. Membeli kemeja seharga 178.000 tidak ada yang aneh. Jian Cheng. Dia punya hubungan dengan Tuan Besar Jiang. Aku kembali. Sayang, kamu sudah kembali. Kamu keluar tadi. Aku belikanmu kemeja, lihatlah apakah kamu suka. Bagus sekali, terima kasih sayang. Istriku tersayang. Sayang, sebenarnya aku merasa kita seperti ini sekarang juga cukup baik. Bagaimana mungkin kita harus mendapatkan pengakuan yang sah? Perkenalkan, ini adalah istriku Luing. Halo semuanya. Aku ke toilet sebentar. Ternyata kamu. Ngapain kamu kemari? Apa yang ingin aku lakukan menurutmu apa? Aku sudah bilang padamu, Jian Cheng itu milikku. Dan kamu wanita ini berani-beraninya berulang kali menantangku. Hari ini aku akan membereskanmu. Membereskanmu. Wanita sepertimu masih pantas untuk Jian Cheng, kakak? Dia adalah pewaris keluarga pertama di kota Jinling. Denganmu saja bagaimana mungkin bisa cocok dengannya? Aku bisa belajar, apapun bisa ku pelajari. Semua hal aku bisa belajar. Belajar bagaimana cara belajar? Ada beberapa hal yang ia bawa sejak lahir. Misalnya darah bangsawan. Orang sepertimu hanya akan mencemarkannya garis keturunan mulianya. Apa yang kamu lakukan? Tentu saja membuatmu menjauh darinya. Tidak mungkin, aku tidak akan meninggalkannya. Dengar, aku tidak sedang bernegosiasi denganmu. Aku memberitahumu.
kita bicara baik-baik. Kamu mau aku pergi darinya? Setidaknya beri harga. Aku tahu wanita sepertimu. Hanya mengincar uangnya katakan. Berapa banyak uang yang kamu inginkan buka harga? Harus. Kamu berani main-main denganku. Tolong. Kamu lihat istriku. Tuan Jiang bawahan melihat. Non Lu masuk ke kamar mandi, sampai sekarang belum keluar. Belum keluar juga. Tolong. Kamu bilang, kalau aku pakai pisau, wajahmu akan kuhancurkan. Kakak Jian Cheng masih mau kamu. Kakak Jian Cheng, Xiao Ying. Kalau dia ada apa-apa aku tidak akan memaafkanmu. Kakak Jian Cheng. Kalau kamu tidak bisa merawatnya, dengan baik jangan merusaknya. Kembalikan dia padaku. Xiao Ying adalah istriku. Tidak ada yang bisa membawanya pergi. Kamu. Sayang kamu baik-baik saja sayang. Dokter istriku bagaimana? Ibu dan bayi baik-baik saja, hanya sedikit terkejut. Dirawat di rumah sakit semalam asal, tidak demam bisa pulang. Baik. Terima kasih dokter. Jiang Jiancheng, kamu binatang. Dia baru berumur 20 tahun, kamu sudah membuatnya hamil. Kamu benar-benar bukan manusia. Dia sekarang tidak ada hubungannya denganmu. Kamu. Jiang Jiancheng. Xiao Ying maafkan aku. Aku tidak bisa melindungimu. Suamiku. Xiao Ying kamu sudah bangun bagaimana lapar tidak? Aku akan membelikanmu makanan. Anak. Anakku mana? Anak baik-baik saja kita baru saja di rumah sakit. Melakukan semua pemeriksaan tidak ada masalah tenang. Baguslah aku juga baik-baik saja. Xiao Ying maafkan aku tahu. Sue Mei selalu punya niat jahat padamu. Tapi aku tidak menganggap serius. Tidak menyalahkanmu katanya. Ada pencuri di hari sebelumnya tidak ada yang bisa mencegah pencuri setiap hari. Karena dia iri padaku pasti akan menemukan kesempatan. Istriku kenapa kamu begitu paham? Kalian mau kapan mulai bertindak? Luing itu kan nyonya besar keluarga Jiang. Aku tidak berani melawan keluarga Jiang. Maksudmu apa? Kamu berani main-main denganku? Hahaha. Aku tidak berani main-main denganmu cuma. Aku mau segini. Setelah semuanya beres, kamu mau berapapun bisa. Oke. Luing, kali ini aku mau kamu mati. Ada apa? Aku merasa ada yang mengawasiku. Ah, tidak kok. Aku tidak lihat apa-apa. Mungkin aku terlalu sensitif. Aku agak capek, yuk kita pulang dulu. Oke, ayo kita pergi. Sudah bangun tidak menyangkakan. Kita akan bertemu lagi. Kamu mau apa? Sebentar lagi kamu akan tahu. Enci kamu apain Enci? Aku bisa apa sama dia? Dia kan pelayan kesayangan Cui Qiaoyun. Tentu saja aku tidak akan apa-apain dia. Sedangkan kamu, maka bersiaplah untuk mati. Kamu sudah pernah menyakitiku dan aku sudah memaafkanmu. Bagaimana bisa kamu membalas budi dengan kejahatan? Jelas-jelas kamu yang merebut kakak Jian Cheng. Kamu bilang aku membalas budi dengan kejahatan. Aku tidak merebut Jiang Cheng, sama sekali tidak. Pernah mencintaimu. Benarkah kalau bukan karena kehadiranmu? Dia tidak akan mencintaiku semua karena kamu. Wanita ini. Lepaskan aku, kalau tidak Jiang Cheng tidak akan membiarkanmu. Benarkah sudah diambang kematian? Kamu masih berani keras kepala ya? Kamu pikir hari ini masih bisa kabur? Kamu pikir Jian Cheng masih ada kesempatan menemukanmu? Jujur saja kali ini. Bukan aku yang mengatur.
Bukan aku yang menangkapmu ke sini. Maksudmu apa? Kamu harus tahu orang yang ingin kamu mati. Banyak banget. Nggak takut ketahuan orang. Takut? Sejak kamu bikin nama gue hancur, gue udah nggak takut apa-apa lagi. Lepasin gue sekarang juga. Atau Jiang Jiancheng bakal bikin kamu mati. Oh ya? Jiang Jiancheng itu siapa sih? Nanti kalau gue udah naik yang pertama gue hapus. Yaitu keluarga Jiang. Lu sama keluarga Jiang ada masalah apa? Hahaha. Tebak deh Muka ini kayak familiar, kayaknya pernah lihat di foto keluarga Jiancheng. Lu adeknya Jiancheng ya? Siapa yang mau ngaku dia kakak gue? Kalian semua kan keluarga, apapun masalahnya bisa diselesain baik-baik. Hahaha dulu si tua. Buat Jiang Jiancheng gue diusir ke luar negeri puluhan tahun. Gue mau ambil kembali keluarga, Jiang ambil kembali semua yang gue kehilangan. Jiangiran gue ada cara buat bantu lu. Luing dia orangnya keluarga Jiang pasti nggak akan. Biarin dia gitu aja, kita bisa pakai dia sebagai umpan. Terus pancing Jiang Jiancheng keluar akhirnya. Selesaian bareng? Masuk akal. Gue nggak akan biarin satu pun. Hahaha. Kok belum ada kabar sih? Yang master kita pasti bisa selamatin nyonya. Salah gue. Gue harusnya jagain dia baik-baik. Yang master nyonya ketemu. Di pabrik tua di pinggir kota. Hati-hati. Sayang, tahan ya, papa pasti datang. Nyelamatin kita. Berapa lama lagi? 10 menit lagi yang master, jangan khawatir. Jangan sok suci di sini. Kayaknya lu cuma pengen ngegoda. Jiangiran aja kan? Jahat banget sih. Suemei, kita sama-sama cewek. Kenapa harus? Iu cewek ini. Kok lu berdarah sih? Kamu bilang anak haram di perutmu masih bisa diselamatkan. Kamu benar-benar pantas mati. Berani sekali kamu hamil anaknya Jiang Jiancheng. Tidak heran kalian bersama ternyata kamu memanfaatkan perutmu. Untuk memerasnya aku sudah bilang kan. Keluarga Jiang pasti tidak akan mengizinkan wanita rendahan sepertimu melahirkan penerus mereka. Kamu sama sekali tidak mengerti cinta. Yang kamu cintai bukan Jiang Jiancheng, melainkan gelar nyonya muda keluarga Jiang. Jangan ngomong sembarangan, di sini bisa menikah ke keluarga Jiang adalah impian setiap wanita. Kamu pura-pura suci apa di sini? Ternyata kamu tidak mengerti. Aku bilang kamu yang tidak mengerti. Kamu pantas mati, anak di perutmu juga pantas mati. Kalian semua pantas mati. Tapi tidak apa kamu akan segera mati. Ah, Xiaoying. Jiangiran, kamu cari mati ya? Berhenti, jangan bergerak. Jiang Jiancheng, aku tahu kamu hebat. Semuanya lebih baik dariku. Bahkan juara bela diri. Tapi sayang kamu juga punya kelemahan. Baik, apa yang kamu mau? Sebut saja. Hah, kamu lupa aku adikmu? Aku bilang ya. Keluarga Jiang adalah milikku. Cepat suruh ayah tua itu keluar, kalau tidak, aku akan membuat wanitamu mati di depanmu. Jangan bergerak. Jiang Jiancheng, aku cinta kamu. Jiangiran, ayah dan kakakmu sudah memberikanmu banyak kesempatan. Kamu tidak menghargainya, tidak hanya itu, kamu juga menyakiti keluarga Jiang. Nyonya muda satu-satunya kali ini. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xiaoying. Ayo kita pulang. Kenapa kamu seperti ini? Luing, apa hakmu mendapatkan Jiang Jiancheng? Suemei.
Aku benar-benar menyesal mengenalmu. Kamu sudah bangun Xiaowing bagaimana? Sudah tidak apa-apa. Jiangiran mana? Dia mati, dia juga pantas menerimanya. Orang tua masih mengandalkan dia untuk menjauh, bisnis keluarga dan perselisihan. Saya tidak berharap dia melakukan begitu banyak hal buruk. Orang tua yang malang. Saya khawatir ibu dan ayah tidak akan merasa lebih baik. Mereka berurusan dengan akibatnya. Lagi pula dia adalah darah dari keluarga Jiang. Itu. Bagaimana dengan Sue Mei? Tertangkap. Anak saya. Anak itu baik-baik saja, yakinlah. Chen Xiufen dan Lu Bo. Juga kaki tangan dalam kasus penculikan ini ditangkap. Tidak ada yang akan menyakitimu lagi. Apa yang kau mau makan? Katakan pada kami. Kau merindukanku? Pikirkan. Xiaowing ini. Janji yang kuberikan padamu. Jiang Cheng, aku tidak bisa. Begitu banyak saham. Saya. Gadis ini yang pantas. Kau gadis yang baik, kita semua menghargai. Belum lagi perutmu bertambah besar setiap hari. Aku bilang aku akan menyelidikinya. Sekarang sudah ada beberapa alis. Orang tuamu baik dan sederhana. Pensiunan pekerja sekarang. Itu benar. Sungguh. Tentu saja aku akan. Kembali ke rumah Jiang, mari kita berbakti. Baik. Jiang Cheng, aku bekerja di perusahaan. Menghasilkan uang. Lalu aku membelikanmu sebuah cincin. Aku akan memakainya. Baik. Terima kasih. Di atas adalah Departemen Desain. Program kreatif terbaru Jiang Total. Apakah Anda punya saran? Saya pikir Anda. Cincin di tangan Jiang diberikan oleh Nyonya Jiang ya? Ya? Ya, jadi kita akan bertemu. Mengapa kamu datang begitu cepat? Aku masih berpikir untuk menjemputmu. Gak apa-apa, aku tahu kamu sibuk kerja, gak perlu jemput aku. Lihat tuh, romantis banget ya. Gimana mereka bisa tahu aku kasih kamu cincin? Oh, aku cuma sedikit pamer aja. Kamu ini. Sayang. Ini adalah grup perusahaan Jiang. Oh, tapi. Cincin ini sebenarnya murah. Jangan ngawur cintamu buat aku. Harganya tak ternilai. Ah, ada orang. Itu kerjaan udah selesai semua. Cepetan pergi. Semoga direktur utama dan istrinya bahagia selamanya.